Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhan J, kelas PJA 1 semester 2, NIM 2012-1007. Saya akan mau menjelaskan tentang yang pertama adalah sejarah perkembangan sosiologi, antropologi, ruang lingkup sosiologi dan antropologi. Di sini sejarah sosiologi pendidikan, kata atau istilah sosiologi pertama muncul dalam salah satu jilid karya tulis Auguste Comte, yaitu di dalam tulisannya yang berjudul Cours de Philosophie Positive oleh Comte. Istilah sosiologi tersebut didasarkan sebagai nama dari suatu disiplin yang mempelajari masyarakat secara ilmiah. Sosiologi secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin socius dan kata Yunani logos. Socius berarti kawan, sahabat, sekutu, rekan, masyarakat. Logos berarti ilmu, jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ruang lingkup. Sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok di lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah pendidikan sebagai proses majemuk yang melibatkan berbagai pusat pendidikan dalam mentransformasikan kebudayaan kepada generasi selanjutnya. Pendidikan sebagai transformasi budaya diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Generasi penerus pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan, karena pendidikan adalah upaya memberikan pengetahuan dasar sebagai bekal hidup, yaitu kebudayaan. Dari berbagai definisi tentang pendidikan dapatlah diikhtiarkan bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan yang menyesuaikan dengan lingkungan. Yang kedua, suatu pengarahan dan bimbingan yang diberikan kepada anak-anak dalam pertumbuhannya. Yang ketiga, suatu usaha sadar untuk menciptakan suatu keadaan atau situasi tertentu yang dikehendaki oleh masyarakat. Yang keempat, suatu pembentukan karakter, kepribadian, dan kemampuan anak-anak. Apabila ditinjau dari fungsinya, objek ilmu pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, objek formal, yaitu bidang yang menjadi keseluruhan ruang lingkup kerapan riset pendidikan. Yang kedua, objek material, yaitu aspek-aspek atau hal-hal menjadi harapan langsung riset pendidikan. Yang ketiga adalah pendekatan teori kebudayaan dalam implikasinya pada pendidikan. Kebudayaan ialah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Ada 3 pandangan tentang kebudayaan, yaitu pandangan superorganis, pandangan konseptualis, dan pandangan realis. Implikasi pada pendidikan. Implikasi pandangan superorganis terhadap pendidikan adalah sebuah proses di mana kebudayaan mengontrol yang membentuknya sesuai dengan tujuan kebudayaan sebagai alat yang digunakan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan mencapai tujuan. Pandangan superorganis juga berimplikasi pada pengawasan pendidikan yang ketat. Yang keempat adalah keterkaitan antara struktur sosial dan perkembangan kepribadian. Hubungan atau keterkaitan yaitu apabila suatu kelompok atau masyarakat tinggal di daerah yang struktur sosialnya vertikal, maka masyarakat tersebut akan terpengaruhi oleh kepribadian di daerah tersebut. Menurut Selo Soemarjan, sistem sosial harus berdiri dari beberapa bagian, yaitu satu, kepercayaan dan pengetahuan. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, norma, kaidah dan peraturan sosial. Yang kelima, kedudukan dan peranan. Yang kelima, konsep dasar dan tujuan sosialisasi. Dalam buku Dasar-Dasar Sosialisasi 2004 karya Sutario, sosiologi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seorang serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapannya serta reaksinya.
Proses sosialisasi itu ada tiga, yaitu internalisasi nilai, yang kedua inkulturasi, yang ketiga pendewasaan diri. Macam-macam sosialisasi ada dua, yaitu sosialisasi primer, yang kedua sosialisasi sekunder. Tujuan sosialisasi adalah satu, setiap orang dapat hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, setiap orang dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan harapan masyarakat yang memiliki budaya. Yang ketiga, setiap orang dapat menyadari keberadaan masyarakat. Yang keempat, setiap orang mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. Yang kelima, keutuhan masyarakat dapat terjadi bila di antara warga saling berinteraksi dengan baik. 6. Agen-agen sosialisasi. Agen-agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Bentuk agen sosialisasi: kelompok teman sebaya, media massa, agama, lingkungan tempat tinggal, dan tempat kerja. Yang ketujuh, model sosialisasi termasuk pola asuh, parenting style dalam berbagai kebudayaan. Pola asuh orang tua adalah kumpulan dari sikap, praktek, dan ekspresi nonverbal orang tua yang bercirikan kealamian dari interaksi orang tua terhadap anak sepanjang situasi yang berkembang. Pola asuh orang tua ada tiga, yaitu pola asuh otoriter, yang kedua pola asuh demokratis atau otoritatif, yang ketiga pola asuh permisif. Yang kedelapan, konsep, proses, dan teori perubahan sosial budaya. Adapun beberapa konsep yang berkembang dalam teori perubahan sosial dan budaya adalah sebagai berikut. 1. Teori siklus. Dalam teori ini dikemukakan bahwa kehidupan akan selalu berputar. Kedua, teori evolusione. Teori yang percaya bahwa manusia berkembang sesuai dengan tahapan yang berlaku pada setiap manusia tanpa terkecuali. Yang ketiga, teori non-evolusioner. Teori yang satu ini juga masih mengandalkan beberapa poin dari teori revolusioner, hanya saja terdapat beberapa perubahan akibat perbedaan hasil. Keempat, teori fungsional. Yang kelima, teori konflik. Secara garis besar, penerapan teori dan budaya terjadi di mana saja dan kapan saja, dan hampir semua konsep teori perubahan sosial dan budaya berlaku. 9. Dampak perubahan sosial budaya terhadap pendidikan. Dampak positif perubahan sosial budaya: kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses belajar mengajar lebih mudah. Siswa dapat mengembangkan kemampuan dan akses wawasan seluas-luasnya. Fasilitas dalam pembelajaran lebih modern. Siswa lebih inovatif dan kreatif. Dampak negatif perubahan sosial budaya: menjadi pribadi yang individualistik, menjadi individu yang konsumtif, hedonistik, lunturnya budaya-budaya bangsa, adanya pornografi dari kalangan pendidikan. 10. Kultur sekolah. Stock dan Smith menyatakan bahwa kultur sekolah adalah pola makna yang dipancarkan secara historis yang mencakup norma, nilai, keyakinan, seremonial, ritual, tradisi, dan mitos dalam derajat yang bervariasi oleh warga sekolah. Budaya sekolah dipandang sebagai ekstensi suatu sekolah yang terbentuk dari hasil mempengaruhi antara tiga faktor, yaitu sikap dan kepercayaan, norma-norma, dan hubungan antara individu sekolah. Yang ke-11, cara-cara membangun kultur dan masyarakat sekolah. Beberapa upaya membangun kultur masyarakat sekolah dapat dilakukan dengan beberapa alternatif pilihan seperti yang akan diuraikan di bawah ini. 1. Perlunya manajemen sekolah berbasis motivasi. Kedua, perlunya manajemen sekolah berbasis komunikasi. 1. Perlunya manajemen sekolah berbasis reward dan punishment. Artinya, dalam kepemimpinan modern, dua hal itu merupakan bahasa komunikasi profesional dan mutlak dibutuhkan. 4. Perlu manajemen sekolah berbasis baca tulis. Manajemen ini nyaris tidak pernah tersentuh oleh sekolah. Kelima, perlunya manajemen sekolah berbasis jaringan. Yang ke-12, pendidikan multikultural.
Pendidikan multikultur adalah suatu pendekatan progresif untuk mengubah pendidikan yang secara menyeluruh mengkritisi dan menunjukkan kekurangan, kegagalan, dan praktek diskriminasi dalam pendidikan. Pendidikan multikultural didasarkan pada gagasan keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan. Pendidikan multikultural seyogyanya memfasilitasi proses belajar mengajar yang mengubah perspektif monokultural yang esensial, penuh prasangka dan diskriminatif ke perspektif multikulturalis yang menghargai keberagaman dan perbedaan, toleran dan sikap terbuka. Perubahan terjadinya semacam paradigma semacam ini menuntut transformasi yang tidak terbatas pada dimensi. Dan yang ke-13 adalah fenomena sosial budaya dalam pendidikan. Fenomena sosial budaya seperti pendidikan multikultural penting untuk dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Pendidikan multikultural memiliki 3 sasaran yang dikembangkan pada diri setiap siswa, yaitu 1. Pengembangan identitas kultural, yakni merupakan kompetensi yang dimiliki siswa untuk mengidentifikasi dirinya dengan satu etnis tertentu. Yang ketiga, hubungan interpersonal. Yang keempat, memberdayakan diri sendiri. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.